Eits, sebelum mulai, kalian sudah cek belum website terbaru dari Opsiana? Di sana kalian bisa langsung dengerin episode-episode Opsiana tanpa perlu download aplikasi apapun loh. Kamu juga bisa subscribe channel Opsiana, jadi gue bisa kasih update terbaru kepada kalian setiap minggunya secara langsung. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek di www.opsiana.id lewat browser kamu atau klik link di bio Instagram Opsiana ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast. Ya, balik lagi di segmen studi kasus. Ya, segmen yang paling lama gue buatnya dan juga paling susah buatnya. Ya, seperti di judul yang sudah kalian baca, di episode kali ini gue ingin membahas investasi yang diberikan kepada Gojek baru-baru ini. Seperti kita tahu bahwa Gojek ini adalah salah satu perusahaan yang bisa dibilang dulunya startup, sekarang udah menjadi unicorn di Indonesia. Banyak perusahaan yang udah berinvestasi di perusahaan Gojek ini, entah dengan investasi yang jumlahnya diumumkan, bahkan ada juga yang jumlahnya tidak disebutkan. Dan baru-baru ini ya, Gojek mendapatkan investasi lagi dari dua perusahaan internasional, yaitu PayPal dan juga Facebook ya. Setelah sebelumnya sudah diinvestasi oleh Google dan juga Tencent, di mana mungkin buat teman-teman yang udah menyadari bahwa kalian sekarang udah bisa transaksi Google Pay dengan Gojek. Gue juga baru tahu nih beberapa hari yang lalu. Gue baru tahu Google Pay bisa transaksi pakai GoPay. Totonya si Gojek ini udah dapat investasi lagi nih dari Facebook dan juga PayPal. Nah, di sini yang membuat menarik adalah kenapa mereka menginvestasikan sejumlah uang, meskipun jumlahnya itu masih tidak disebutkan ya, kepada perusahaan unicorn Gojek ini. Sebenarnya alasan dari investasi dari Facebook dan juga PayPal ini kepada Gojek, alasannya cuma satu, karena GoPay. Loh, kok GoPay? Oke, ayo kita bandingkan Gojek dengan kompetitor-kompetitor mereka yang ada di dunia. Mungkin yang familiar aja, misalnya Grab dan Uber. Apakah mereka punya e-wallet tersendiri gitu? Uber, setahu gue mereka menggunakan kartu kredit untuk pembayaran cashless mereka. Lalu Grab, mereka ada GrabPay, di mana GrabPay itu juga menggunakan kartu kredit awalnya. Dan baru-baru ini di Indonesia mereka kan ada kerjasama dengan OVO. Tapi balik lagi, OVO bukanlah milik Grab. OVO itu adalah perusahaan tersendiri yang kebetulan menjadi partnernya dari Grab. Sedangkan jika kita lihat dari Gojek, Gojek itu punya GoPay. GoPay itu milik Gojek sendiri. Dari segi regulasi sih jadinya nggak ribet-ribet banget gitu. Ketimbang gue kerjasama dengan dua perusahaan untuk memanfaatkan e-walletnya, mending gue pakai satu perusahaan yang udah punya satu paket gitu. Udah dapat ride sharingnya, udah dapat e-walletnya juga. Tapi ternyata alasannya bukan cuma itu. Alasan sebenarnya adalah karena GoPay memiliki pengaruh besar dalam mendorong perputaran uang antar UMKM di Indonesia. Dan perputaran uang dari UMKM itu sangat cepat karena masih berputar di satu perusahaan yang sama, yaitu Gojek. Terus kenapa yang disasar malah UMKM, Win? Kan banyak banget yang bisa disasar kayak perusahaan-perusahaan besar gitu. Karena gini, seperti kita tahu bahwa di seluruh dunia ya, yang menopang pertumbuhan ekonomi di suatu negara yaitu adalah UMKM seperti ini. Makanya jangan heran ketika corona itu terjadi, banyak yang mengalami lockdown, di mana UMKM itu ditutup, dan banyak perusahaan besar yang sebenarnya masih bisa berjalan meskipun melakukan PHK, tetap aja ekonominya anjlok karena UMKM inilah yang menopang ekonomi suatu negara. Sedangkan GoPay ini adalah salah satu pendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Kalau UMKM-nya maju, duitnya makin kencang, tentunya si GoPay ini dan juga investor-investornya akan mendapatkan keuntungan. Makanya si PayPal ini dan juga Facebook nggak ingin ketinggalan meraup opportunity yang sangat menarik seperti ini. Lalu ada sisi yang menarik juga nih. Pertama dari sisi PayPal dulu ya, yang gue ceritain ya. Hubungan PayPal dengan GoPay. Jadi sebenarnya
PayPal dan GoPay ini memiliki satu kesamaan. Kalau kita telaah, latar belakang PayPal sendiri adalah menyelesaikan masalah dari kartu kredit, yaitu adanya masa kadaluarsa dan juga kode CVV, di mana kalau kode itu bocor kan sangat berbahaya ya. Dan Gojek sendiri pun memiliki pola kinerja yang sama, di mana juga menyelesaikan masalah dari kartu kredit, yaitu tidak ada masa kadaluarsanya dan juga dia nggak pakai kode-kode kayak CVV. Dia pakainya kode PIN yang harus kita ingat karena kita buat sendiri kan, seperti itu. Tapi PayPal ini sebenarnya dia itu sudah terkenal di Amerika dan sebenarnya pasarnya udah awal-awalnya itu udah cukup kuat. Masalahnya adalah ketika bermain di dunia internasional, pasar PayPal itu tergerus oleh Google Pay dan juga Apple Pay, di mana kedua pesaingnya ini fokus menjangkau negara-negara yang masih berkembang, apalagi perkembangannya dari sisi transaksi online seperti Indonesia, which is yang memang mereka targetin itu juga UMKM. Makanya Google sendiri pun berinvestasi kan di Gojek. PayPal pun gak mau ketinggalan. Daripada gue bersaing nih, mending gue kerjasama aja nih sama Google, gue invest aja gitu. Dan dari sisi survei sendiri, ternyata di Asia itu ya, masih sekitar 70% orang menggunakan uang kontan atau uang tunai dalam bertransaksi. Artinya ini masih pasar yang sangat berkembang. Kalau seandainya lu nanam di awal dan perkembangannya itu sekitar 70%, bisa dibilang duit lu itu berkembang sangat gede dong. Apalagi ada kabar menarik nih. Ternyata mereka itu juga sebenarnya udah ada rencana untuk berinvestasi di Grab sekitar awal November 2018. Tapi faktanya, toh dia malah nggak jadi dan berinvestasinya di Gojek atau GoPay ini gitu. Lalu kenapa si PayPal ini harus investasinya di GoPay? Kenapa dia nggak langsung aja gitu munculin di Indonesia? Karena gini, ternyata dengan GoPay itu ketika mereka melakukan penetrasi pasar dengan PayPal ke Asia akan jauh lebih mudah ketimbang mereka pakai nama PayPal langsung terjun ke sana. Karena GoPay udah jauh lebih dikenal oleh UMKM di Indonesia. Dan dengan adanya PayPal ini kemungkinan pun orang-orang akan lebih mengenal PayPal melalui GoPay, dan hal ini akan berujung kepada kemungkinan transaksi-transaksi internasional yang dilakukan oleh UMKM di Indonesia. Apalagi sekarang banyak UMKM yang udah melakukan proses ekspor impor, sehingga jika menggunakan PayPal pun menurut gua akan jauh lebih masuk akal jika dia memang kerjasama sama GoPay gitu. Lalu sekarang kita beralih nih kepada Facebook. Kenapa Facebook investasi di GoPay? Padahal mereka udah punya nama nih di Indonesia. Kenapa masih investasi aja di GoPay? Alasannya masih sama, karena berdasarkan survei itu 70% orang masih menggunakan uang kontan. Ya pasti kalau lu dapat pasar sekitar 70% di Asia aja, itu udah berkembang pesat, itu pasti. Tapi ternyata mereka punya tujuan lain. Tujuannya itu adalah mereka ingin melakukan penetrasi pasar WhatsApp Pay di Indonesia. Jadi kalau PayPal itu dia itu ingin penetrasi PayPal melalui GoPay, kalau Facebook dia ingin penetrasi WhatsApp Pay. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya kasusnya agak beda nih. Kalau PayPal mungkin orang Indonesia udah tahu tapi masih jarang pakai karena kan sifatnya international transaction. Tapi kalau WhatsApp itu kan udah dipakai nih sama orang-orang Indonesia, apalagi buat bisnis-bisnis. Kok masih perlu penetrasi pasar pakai WhatsApp Pay? Udah gitu kerjasama lagi sama GoPay. Karena begini ya, jadi mereka ada perbandingan pasar antara India dan juga Indonesia. Kalau di India ya, Facebook kerjasama sama bank-bank yang ada di India untuk transaksi WhatsApp Pay-nya. Sedangkan di Indonesia, kebanyakan orang memilih GoPay. Yang pasti, kalau seandainya lu kerjasama sama bank-bank, artinya bank A, bank B, bank C gitu, itu pasti regulasinya beda-beda. Sedangkan kalau lu pilih GoPay, lu cukup fokus pada Gojek ini dan juga regulasinya cuma fokus kepada satu perusahaan ini, sehingga mereka nggak perlu ribet. Itu yang pertama. Lalu alasan sebenarnya adalah karena Gojek memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap UMKM di Indonesia ketimbang bank. Maksudnya jangkauan lebih luas gimana? Mereka punya data. Mana aja sih UMKM yang ada di Indonesia? Di daerah ini berapa banyak? Di daerah ini berapa banyak? Transaksinya berapa banyak? Transaksi di sini berapa banyak? Mereka punya data itu sepenuhnya. Sehingga dengan sebuah aplikasi bernama GoPay, mereka bisa mendapatkan informasi yang benar-benar sangat to the point tanpa perlu merging lagi dari institusi lain gitu. Kemudian biasanya juga orang Indonesia sekarang memanfaatkan GoPay sebagai e-wallet, di mana mereka juga naruh saldonya di situ. Jadi benar-benar
saldo terendap lah di sana. Dan Facebook ini berpikir bahwa oke, WhatsApp ini memang udah menjadi media komunikasi bisnis di Indonesia. Lalu kita luncurin WhatsApp Pay. Pertanyaannya, apakah orang Indonesia akan langsung menggunakan WhatsApp Pay? Belum tentu dong, tentu perlu waktu untuk menyesuaikan dengan orang Indonesia dalam menggunakan WhatsApp Pay ini. Jadi daripada gua ribet, ngeluarin waktu, modal lagi, tenaga lagi, mending gue integrasikan langsung dengan GoPay. Karena orang-orang Indonesia ini udah biasa pakai GoPay. Gue nggak tahu nih integrasinya nanti seperti apa. Apakah mungkin nanti saldo GoPay dan WhatsApp Pay itu jadi satu, sehingga kalau kita transfer itu langsung lewat GoPay aja, langsung kirim ke bukti transfer. Menurut gue hal ini akan menjadi sangat adiktif buat orang Indonesia karena WhatsApp ini menjadi semakin berfungsi alias fungsional tanpa menambah fitur yang berlebihan dan juga tanpa perlu pembelajaran yang jauh lebih panjang gitu. Karena dasarnya kita udah ada, yaitu dari GoPay. Cuma sedikit integrasinya aja, tinggal klik hubungi GoPay, udah bisa transaksi. Paling ribetnya ya nanti cara integrasinya, cara transaksinya, sama cara kirim bukti transfer gitu. Sedangkan kalau misalnya WhatsApp itu sendiri yang menjalankan WhatsApp Pay, mungkin ada regulasi lagi nanti buat transfer saldo dari ATM, ya kan? Belum lagi kodenya setiap bank beda-beda. Itu kan ribet banget gitu. Mending langsung aja ke GoPay satu, selesai. Oke Win, gue udah paham nih kenapa mereka pilih GoPay di Indonesia. Tapi kan mereka punya pesaing yang jauh lebih besar gitu. Kalau dibandingin Gojek dengan Grab kan Grab lebih besar gitu di Asia. Kenapa harus pilihnya Gojek? Jadi kita cek dulu nih. Gua ngelihat datanya ya, nanti sumbernya gue taruh juga di website, nanti kalian bisa cek. Gue ingin membandingkan valuasi antara Gojek dan juga Grab. Ternyata valuasi Gojek itu lebih kecil dibandingkan Grab ya. Tapi apa yang membuat ini menarik? Ternyata valuasi Gojek itu adalah sekitar 10 miliar US dollar, di mana saat ini Gojek sudah beroperasi di 4 negara. Lalu kita bandingkanlah dengan Grab. Grab saat ini punya valuasi sekitar 11 sampai 14 miliar US dollar. Ini masih perkiraannya. Oke lah, kita asumsikan 14 miliar US dollar. Dengan posisi Grab itu sudah beroperasi di 8 negara. Lu bayangin, Grab ada di 8 negara, Gojek ada di 4 negara. Tapi valuasinya itu cuma beda 4 miliar US dollar. Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya Gojek berada di posisi yang sama dengan Grab. Dia berada di posisi 8 negara. Valuasinya apakah jauh lebih besar dari 10 miliar US dollar? Atau bahkan bisa mencapai lebih dari 14 miliar US dollar melampaui Grab? Bisa saja. Dari data valuasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Gojek itu meskipun valuasinya masih di bawah Grab, tapi dia punya potensi yang besar. Kalau seandainya dia nanti berkembang dengan posisi yang sama dengan Grab nantinya, dan bahkan bisa melampaui Grab. Oleh karena itu, masuk akal aja untuk PayPal dan juga Facebook berinvestasi kepada perusahaan Gojek ini, yang manakala juga masih dalam proses perkembangan di 4 negara ini. Dan pastinya di 4 negara ini mereka juga menerapkan GoPay. Karena seperti yang kita udah tahu ya, bahwa Gojek dan GoPay itu udah satu paket, makanya akan memudahkan transaksi cashless di keempat negara tersebut. Dan juga yang paling penting, mereka akan mendapatkan akses terhadap konsumen, yaitu UMKM yang tadi udah gue sebutkan di awal. Gue ambil contoh aja deh, ini data yang ada di Indonesia ya. Ternyata ketika Facebook dan PayPal ini berinvestasi di Gojek, mereka sudah mendapatkan nih akses kepada konsumen dalam negeri, yaitu Indonesia, dengan data sebesar 265 juta konsumen. Itu cuma Indonesia loh. Bayangin di 4 negara nantinya. Oleh karena itu ini akan sangat menggiurkan buat PayPal dan juga Facebook. Dan yang paling penting, karena mereka itu melakukan penetrasinya itu dengan Gojek, yang juga notabene adalah ride sharing, sehingga memudahkan juga bagi mereka itu untuk melakukan penetrasi GoPay. Karena kalau lu mau naik Gojek, lu harus pakai GoPay, seperti itu. Sehingga lambat laun orang-orang yang dulunya bertransaksi dengan menggunakan uang kontan dan tunai, lama-kelamaan akan terus berubah menjadi cashless, di mana kemungkinan juga dan harapannya GoPay lain nanti akan menguasai pasar Asia ini. Itu harapan dari investornya biasanya.
Dan juga penyebab yang paling penting di sini adalah terjadi perubahan kebiasaan transaksi online yang dulu dikuasai oleh orang-orang yang bertransaksi online dengan kartu kredit. Sekarang mereka rata-rata bertransaksi online dengan e-wallet seperti GoPay ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang populasi di dunia pun sudah mulai dikuasai oleh para milenial yang memang lebih memilih untuk tidak memiliki kartu kredit. Sehingga hal ini akan menjadi disadvantages untuk perusahaan ride sharing yang masih menggunakan kartu kredit sebagai media untuk transaksi cashless-nya. Seperti itu. Oke, gua rasa itu aja pembahasan podcast studi kasus kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe newsletter Opsiana Podcast di www.opsiana.id dan juga follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di situ kalian akan mendapatkan info-info terbaru dan menarik dari Opsiana Podcast seperti episode terbaru dan juga event-event menarik tentunya. Well, gua rasa itu aja dari gua. Thank you buat yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. See you next time di episode selanjutnya. Gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.